Halo para maniak film, bagaimana kabarnya? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Jadi kembali lagi bersama saya Abang Mova di channel Evumi Mova. Oke, langsung saja. Untuk movie di video kali ini kita akan membahas sebuah film Marvel terbaru berjudul Thor Love Thunder. Film ini akan menceritakan tentang Thor yang akan bertarung dengan Gorr, sang pembunuh dewa. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang makhluk bernama Gorr yang tinggal di sebuah planet yang sangat tandus dan tak memiliki bahan makanan untuk bertahan hidup. Di planet ini hanya ada Gorr dan anak perempuannya yang masih hidup. Namun walaupun selalu saja diberi cobaan, Gorr selalu setia memuja Dewa Matahari, sang penunggu di planet tersebut. Namun suatu ketika anak Gorr pun mati karena kelaparan, dan setelah ia memakamkan anaknya, Gorr pun melihat sebuah hutan yang rimbun dan ia menemukan beberapa buah-buahan dan sungai di sana. Ternyata tempat tersebut adalah buatan sang dewa dan Gorr sangat senang setelah bertemu dengan dewanya tersebut. Dan ia meminta balasan kepada dewa itu karena Gorr telah berhasil melalui segala rintangan yang ada di planetnya. Namun si dewa itu malah mengejek makhluk rendahan seperti Gorr. Ia juga menertawakannya. Lalu di sana juga terdapat mayat dewa lain yang berhasil dibunuh oleh si dewa yang disembah Gorr tersebut. Saat itu Gorr yang kesal pun tidak lagi percaya dengan dewa dan ia akan mengkhianati dewa tersebut. Lalu saat ingin dibunuh, tiba-tiba pedang milik dewa yang sudah mati tadi pun mendatangi Gorr. Pedang yang bernama Necrosword ini pun menyuruh agar Gorr membunuh seluruh dewa yang ada di muka bumi dengan menuju ke Eternity. Dan saat itu Gorr pun membunuh dewa yang telah lama ia puja dan ia bersumpah akan membunuh semua dewa. Kemudian scene berpindah kepada Korg yang sedang menceritakan kisah tentang perjalanan hidup Thor kepada anak-anak yang berada di sebuah planet yang penduduknya berwarna biru. Saat itu planet tersebut sedang diserang oleh sebangsa alien dan di sana terdapat juga Guardian of the Galaxy yang membantu para suku untuk mengalahkan alien tersebut. Saat itu Thor juga memutuskan untuk membasmi para alien tersebut dengan kekuatan petirnya. Namun saat itu Thor tanpa sengaja malah menghancurkan kuil suci milik suku tersebut. Lalu film berpindah kepada Jane Foster yang saat ini ternyata ia telah terkena kanker stadium 4 yang amat mematikan. Dan saat ini ia sedang sekarat setelah berbagai cara dilakukan oleh Jane untuk terlepas dari kanker tersebut, namun hasilnya nihil. Kemudian saat itu Jane tiba-tiba mendapatkan panggilan dari buku yang berisi Millionaire. Dan buku itu menjelaskan bahwa Millionaire dapat menyembuhkan penyakit Jane. Lalu scene berpindah ke New Asgard yang terlihat sangat maju dari sebelumnya. Semenjak pimpinan King Valkyrie, banyak wisatawan yang datang ke sana untuk melihat para Asgardian dan juga melihat palu Thor yang sangat melegenda. Dan saat itu juga Jane berada di dekat Millionaire tersebut dan terlihat Millionaire telah memilih tuannya yang baru, yaitu Jane Foster. Berpindah di tempat Thor yang selesai atraksi petirnya. Di sana, karena jasanya itu, ketua suku pun memberikan Thor hadiah berupa 2 ekor kambing yang sangat ribut karena teriak-teriak terus di pesawat Guardian of the Galaxy. Lalu Thor mendapatkan berita bahwa banyak para dewa yang sudah mati akibat seorang pembunuh dewa. Karena banyak yang ingin ditolong, Peter Quill pun memutuskan agar ia dan Thor berpencar guna menolong para dewa yang mungkin masih hidup. Menggunakan teleportasi, Thor dan Korg pun tiba di tempat dewa lainnya. Di sana, dewa tersebut memberitahu Thor bahwa yang telah membunuh banyak sekali dewa ini adalah Gorr yang memiliki pedang yang bisa membunuh para dewa, yaitu Necrosword, dan target selanjutnya adalah New Asgard. Dan benar saja, Gorr pun melepaskan makhluk bayangannya untuk menyerang New Asgard. King Valkyrie berada di sana dan Thor pun tiba tepat waktu.
Saat sedang asik melawan monster, tiba-tiba ia melihat Mjolnir yang terbang ke sana kemari dan Thor berusaha mengambilnya. Dan ternyata kini Jane telah menjadi Thor juga, yaitu Mighty Thor. Dan Thor sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat itu Thor melihat Gorr dan akhirnya mereka pun bertarung. Thor terdesak akibat Gorr yang memiliki Necor Sword dan Gorr sempat melihat Stormbreaker milik Thor. Saat itu Gorr yang melihat ada 3 orang yang kuat pun berinisiatif melarikan diri dan Gorr dengan licik menculik anak-anak yang ada di New Asgard. Kemudian ia pun meninggalkan mereka. Thor akhirnya berjumpa lagi dengan Jane dan Jane menjelaskan bahwa Mjolnir telah memanggilnya dan saat itu Jane pun berubah menjadi Mighty Thor. Film kemudian menjelaskan kilas balik saat Thor dan Jane masih berpacaran dulu. Thor sempat berbicara kepada Mjolnir dan menyuruh Mjolnir agar selalu menjaga Jane dan Mjolnir tahu bahwa kini Jane sedang sekarat dan akhirnya ia memanggil Jane. Singkat cerita, keadaan di sana pun menjadi chaos karena para orang tua yang anaknya diculik oleh Gorr pun merasa panik. Di tengah kepanikan, Thor pun berusaha memanggil Mjolnir, namun yang datang malah Stormbreaker. Thor pun kemudian berinisiatif untuk menenangkan para orang tua dan ia meyakinkan mereka bahwa anak-anaknya akan baik-baik saja. Lalu kemudian mereka pun berdiskusi cara untuk mencari Gorr dan anak-anak. Pada saat itu, ternyata salah satu anak yang diculik Gorr adalah anak Heimdall yang bernama Axel dan ia menggunakan kekuatannya untuk memanggil Thor. Thor pun menenangkan mereka semua dan ia berjanji akan mencari mereka. Dan Thor pun mengetahui bahwa anak-anak ini berada di dimensi bayangan. Thor pun menjelaskan kepada Valkyrie bahwa anak-anak berada di dimensi bayangan di mana warna tidak dapat masuk ke sana. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari bantuan ke tempat para dewa berkumpul, yaitu di Omnipotent City. Singkat cerita, mereka pun mempersiapkan kapal untuk berangkat dan Thor di sana juga masih sempat mencoba kemurniannya mengangkat Mjolnir. Dan saat itu Stormbreaker terlihat merajuk. Lalu saat Jane melepaskan Mjolnir, ia terlihat masih sakit. Kemudian King Valkyrie pun datang dan ia menyuruh Jane untuk bersiap-siap. Di sana juga Valkyrie membawa sebuah speaker agar perjalanan mereka tidak membosankan menggunakan Stormbreaker sebagai mesin. Akhirnya mereka pun berangkat dan tiba di Omnipotent City. Sesampainya di sana, Jane mencari slogan yang cocok untuk melawan Gorr nanti dan Jane pamit untuk berkeliling tempat tersebut. Saat itu Valkyrie merasakan bahwa Thor masih menyukai Jane dan Valkyrie pun akan mendukungnya. Di sisi lain, Axel yang sedang bercerita kepada anak-anak lainnya pun didatangi oleh Gorr dan di sana Gorr berusaha menakut-nakuti mereka dengan mematahkan leher seekor ular bayangannya dan melemparkan kepalanya kepada anak-anak tersebut. Di sana Gorr pun bilang bahwa dewa tidak akan menolong mereka karena semua dewa sangatlah brengsek. Berpindah ke Omnipotent City, Thor dan yang lainnya pun menyamar dan di sana terdapat banyak sekali dewa dan dewa Zeus sebagai pemimpin mereka semua. Saat itu bukannya membahas tentang Gorr, Zeus malah membahas hal lain yang tak begitu penting sehingga tanpa sengaja Thor pun menyelanya. Zeus pun menyuruh Thor ke tengah tempat yang ada di sana dan Thor menjelaskan bahwa ada seorang pembunuh dewa bernama Gorr yang telah membunuh banyak dewa. Saat itu Zeus tidak peduli dengan Gorr, ia malah membuka penyamaran Thor. Sebenarnya Thor hanya ingin meminta bantuan bahwa anak-anak Asgard yang sedang diculik oleh Gorr, namun Zeus bilang bahwa itu adalah masalah Asgard dan Thor sendiri yang harus mengurusnya. Saat itu Zeus pun menjelaskan secara diam-diam bahwa ia sebenarnya takut kepada Gorr yang memiliki Necor Sword dan ia menyuruh Thor untuk bersantai saja di tempat ini dan membiarkan Gorr karena Thor akan aman di Omnipotent City. Tapi jawaban Thor menolak itu dan ia akhirnya akan dibunuh oleh Zeus. Namun saat itu Valkyrie, Jane dan Korg pun turun dan ia membantu Thor untuk melawan pasukan Zeus. Saat itu Zeus pun melempar senjatanya ke arah Korg sehingga ia terpecah berai.
Zeus pun melempar Thunderbolt-nya kepada Thor, namun Thor dapat menangkap Thunderbolt itu dan mengembalikannya ke Zeus, hingga membuat Zeus mati. Dan tak disangka saat itu ternyata Korg masih hidup yang tinggal menyisakan kepalanya saja, dan Korg pun memanggil para kambing, dan mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dan Valkyrie mendapatkan Thunderbolt milik Zeus. Lalu Thor pun menceritakan kepada anak-anak bahwa ia akan menuju ke tempat mereka dan ia juga telah membunuh Zeus. Di kapal, Thor pun memberikan Stormbreaker-nya minum dan saat itu Jane datang menemuinya. Ternyata selama ini Jane tak bisa lepas dari Thor dan begitu juga dengan Thor. Jane menjelaskan bahwa ia kini terkena kanker namun Thor tetap mendukung Jane dan akan selalu ada mendampinginya. Dan mereka pun beradu jigong. Korg pun di sana bercerita kepada Valkyrie bahwa tubuhnya nanti akan tumbuh kembali dan akhirnya mereka pun tiba di dimensi bayangan. Warna mereka pun menghilang dan mereka menubruk sebuah planet yang ada di sana. Sesampainya di sana ternyata anak-anak tidak ada di sana dan mereka memutuskan untuk mencari di suatu ruangan. Saat itu Jane menemukan sebuah buku yang berisi bahwa Stormbreaker ternyata adalah kunci menuju Eternity sehingga Jane langsung membuang Stormbreaker keluar angkasa. Saat itu benar saja, Gorr pun datang dan dengan mudah Gorr menangkap mereka semua menggunakan bayangan. Gorr pun memaksa Thor memanggil kembali Stormbreaker-nya namun Thor tetap menolaknya. Gorr pun menyiksa Valkyrie dengan menceritakan teman-teman Valkyrie yang mati di pertempuran akibat disuruh oleh dewa. Selain itu, ia mendatangi Jane dan Gorr mengetahui bahwa Jane tengah sekarat. Gorr pun mengancam Thor untuk memanggil Stormbreaker-nya atau Gorr akan membunuh Jane dengan mencekiknya. Thor pun akhirnya memanggil kembali Stormbreaker-nya dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Thor pun melawan Gorr sedangkan Jane serta Valkyrie pun akan mengurus makhluk bayangan. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara mereka semua. Dan saat Valkyrie tengah lengah, Gorr berhasil menyerangnya dan menusuknya. Lalu Jane pun memutuskan untuk membawa Valkyrie pergi dan Thor yang berhasil menahan Gorr pun memakai teleportasinya menggunakan Stormbreaker. Namun saat itu Gorr berhasil mendapatkan Stormbreaker milik Thor. Sesampainya di bumi, Jane terlihat semakin sekarat karena kekuatan Mjolnir. Dan di rumah sakit, Thor pun melarang Jane pergi mengikuti pertempuran karena kondisinya yang sedang sekarat. Dan Mjolnir bukannya akan menyembuhkan Jane, melainkan akan mengikis badan Jane jika ia memakainya kembali. Dan perlahan ia juga akan mati. Singkat cerita, Valkyrie pun kini sudah baikan dan ia menyuruh Thor untuk mencegah Gorr menggapai gerbang Eternity. Yang gerbang tersebut berada di tengah galaksi dan Thor pun berangkat menggunakan Thunderbolt milik Zeus. Thor pun tiba di gerbang tersebut yang berisi patung-patung makhluk kosmik yang sangat overpower. Dan Gorr pun membuka gerbang Eternity menggunakan kekuatan Stormbreaker milik Thor. Kemudian pada saat itu patung Galactus atau patung apalah itu pun jatuh menimpa anak-anak, namun untungnya Thor datang tepat waktu dan mencegahnya. Lalu Gorr pun menciptakan monster bayangannya untuk mencegah Thor, namun Thor membagi kekuatannya kepada anak-anak Asgardian dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Seketika anak-anak itu menjadi psikopat dan menjadi kuat dengan menghalang seluruh monster Gorr. Thor pun bisa fokus bertarung dengan Gorr. Di tempat lain, Jane ternyata didatangi oleh Mjolnir dan saat Thor sedang terpojok atas pertarungannya dengan Gorr dan hampir terbunuh, untungnya Jane datang menggunakan kuda Valkyrie dan ia membantu Thor. Lalu kedua Thor ini pun bersatu untuk membantai Gorr. Thor akan menyuruh Stormbreaker berhenti sementara Jane akan melawan Gorr. Dan pada saat itu Stormbreaker pun akhirnya berhenti dan Thor menyuruh Axel membuka teleportasi membawa anak-anak lain pergi. Jane pun kalah dengan Gorr dan untungnya Thor datang untuk membantunya.
Jane pun melemparkan Mjolnirnya yang membuat pedang Necrosword menjadi hancur, dan Jane mengorbankan dirinya dengan menyerap Mjolnir bersama Necrosword guna menghancurkannya. Namun ternyata saat itu gerbang telah terbuka dan akhirnya Gorr bertemu dengan Eternity. Thor pun mencegah Gorr untuk menciptakan keinginannya untuk membunuh semua dewa. Thor juga menasehatinya bahwa di dunia ini tak ada yang lebih penting dari cinta, dan Thor sangat bersedih melihat Jane yang akan mati. Gorr pun ikutan sedih mengingat anaknya yang mati juga saat itu, dan walaupun ia meminta anaknya kembali, hidup Gorr kini sudah sekarat dan akan mati, sehingga tak ada yang menjaga anaknya nanti. Namun saat itu Gorr yakin bahwa Thor adalah dewa yang baik, dan akhirnya dengan sedih ia meminta kepada Eternity untuk mengembalikan anak perempuannya ke dunia. Eternity pun menjelma dan mengembalikan anak Gorr ke dunia, dan akhirnya ia sangat senang. Lalu saat itu Jane yang sudah menemukan ajalnya pun mengucapkan salam perpisahan kepada Thor, dan ia juga akan terus mencintai Thor, dan setelah itu Jane berubah menjadi debu emas dan mati. Setelah itu Gorr pun memohon kepada Thor bahwa ia akan menjaga anaknya nanti, dan akhirnya Gorr pun mati juga. Setelah itu di New Asgard anak-anak pun kembali kepada orang tua mereka, dan di sana mereka diajarkan cara bertarung oleh Valkyrie. Axel pun akan meneruskan ayahnya yaitu Heimdall, dan di sisi lain Thor pun kini menjadi seorang ayah yang menjaga anak Gorr. Thor pun menjaga anak Gorr ini dengan sepenuh hati, dan mereka pun berpetualang membantu orang-orang yang membutuhkan di seluruh galaksi. Thor menggunakan Mjolnir dan anak Gorr menggunakan Stormbreaker, dan mereka akan membantu seluruh orang yang membutuhkan. Dan seperti biasa Marvel selalu menyajikan post kredit untuk penikmatnya, dan di post kredit pertama ternyata Zeus masih hidup dan ia menyuruh anaknya yaitu Hercules untuk membalaskan perbuatan Thor. Dan di post kredit kedua yaitu memperlihatkan Jane yang kini masuk ke Valhalla yaitu surganya para dewa, dan ia bertemu dengan Heimdall di sana dan film pun berakhir. Sekian dulu dari FMI Mova pada kesempatan kali ini. Jika ada saran dan masukan silakan tulis di kolom komentar. Saya Abang Mova pamit undur diri dulu dan bye-bye.